Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang glioma. Yang beranggotakan saya sendiri Azahra Gemintang Alislami, Fauzan Ridho, dan Lisa Fitri Dewi. Glioma adalah jenis tumor otak yang berasal dari sel glial atau sel pendukung saraf yang bisa terjadi pada segala usia dan mengenai otak maupun sumsum tulang belakang. Tumor ini merupakan tumor otak yang paling sering terjadi dengan angka kejadian sekitar 51% dibandingkan tumor otak primer lainnya. Glioma juga dapat ditemukan di 4 lobus otak, yaitu frontal, oksipital, temporal, dan parietal, serta bagian kecil yang bisa ditemukan di batang otak, cerebellum, dan sumsum tulang belakang. Terdapat beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan seseorang untuk terkena penyakit yang mematikan ini. Yang pertama ada paparan radiasi, yang kedua ada obesitas, yang ketiga ada riwayat kanker, yang keempat ada HIV atau AIDS, infeksi virus yang dapat membuat kerusakan pada sel DNA, sehingga dapat memicu pertumbuhan kanker. Yang kelima ada merokok, yang keenam ada usia, yang ketujuh ada genetik, dan yang ke-8 ada pencemaran kimia. Gejala klinis akibat glioma bervariasi, tergantung lokasi tumor pada otak. Tumor yang terletak di daerah korteks dengan fungsi tertentu, maka gejala dan tanda sesuai dengan fungsi daerah otak yang terkena, yaitu gangguan motorik, sensorik, bahasa, kelainan lapangan pandang, atau kejang vokal. Tumor yang berasal dari batang otak dapat menyebabkan neuropati kranial, serta gangguan motorik dan sensorik, defisit neurologis berupa sakit kepala, kebingungan, kehilangan memori, dan perubahan kepribadian. Ukuran tumor yang semakin besar dan edema sekitar tumor yang meningkat akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial dan mengakibatkan sakit kepala dan muntah. Sakit kepala yang disebabkan peningkatan intrakranial biasanya akan bertambah buruk ketika dalam posisi berbaring. Pencitraan penunjang untuk mendiagnosis adanya glioma antara lain yang pertama ada CT scan. CT scan adalah salah satu modalitas pencitraan untuk mengevaluasi adanya glioma, walaupun sensitivitasnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan MRI. Umumnya CT scan dilakukan pada pasien yang memiliki kontraindikasi dengan pemeriksaan MRI. Contohnya pada pasien yang terpasang implan alat pacu jantung. Yang kedua yaitu pemeriksaan MRI. MRI adalah pemeriksaan andalan untuk tumor otak. MRI menggunakan sequence T1, T2 active, FLAIR, dan T1 kontras. Gambaran MRI glioma ditandai oleh edema vasogenik dan ring enhancement mengelilingi daerah nekrosis sentral. Ring enhancement terlihat pada T1 kontras dan hiperintens baik pada T2 maupun pada FLAIR. MRI dilakukan untuk tujuan diagnostik tanpa menggunakan perangkat imobilisasi. Hasil operasi dinilai dengan MRI dapat dilakukan 72 jam setelah operasi. Selanjutnya ada pencitraan PET-CT. Pencitraan PET dapat digunakan untuk evaluasi preoperatif dan follow-up terapi pasien glioma. Amino acid PET imaging yang menggunakan metionin membedakan karakteristik antara low high grade glioma dengan akurasi yang lebih baik dibanding fluorodeoksyglucose. Pemeriksaan PET dapat berguna pasca terapi untuk membedakan antara tumor yang rekuren dan jaringan nekrosis akibat radiasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang stadium. Stadium di kanker otak itu tingkatannya ada 4 stadium. Stadium pertama itu tumbuh perlahan dan tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengangkatan tumor dengan cara pembedahan. Stadium yang kedua itu tumbuh perlahan dan tidak menyebar ke jaringan terdekat, sehingga tubuh atau sel kanker ini membesar namun tidak mempengaruhi jaringan di sekitarnya. Stadium ketiga, tumbuh dengan cepat sehingga memungkinkan menyebar ke jaringan terdekat dan sel tumor terlihat sangat berbeda dengan sel normal lainnya. Nah, stadium yang terakhir itu ada stadium dengan tumor
yang dia menyebar dengan cepat dan tumbuh dengan sangat cepat. Dan sel tumor itu terlihat berbeda dengan sel normal lainnya. Kita akan membahas tentang tata laksana pada kanker otak. Tata laksana pada kanker otak itu ada 5 tata laksana. Tata laksana pertama ada tata laksana penurunan tekanan intrakranial, yang dimana pemberian kortikosteroid sangat efektif untuk mengurangi edema cerebri dan memperbaiki gejala yang ditimbulkan akibat dari si edema cerebri itu sendiri. Namun, pemberian steroid ini memiliki efek samping, yaitu pertama nih ada gangguan glukosa, ada stress ulcer, miopati, perubahan mood, dan peningkatan nafsu makan, serta efek lainnya. Sebagian besar dari efek samping tersebut bersifat reversible apabila steroid dihentikan. Lalu tata laksana kedua ada pembedahan. Operasi pada kanker otak dapat bertujuan untuk menegakkan diagnosis yang tepat, menurunkan tekanan intrakranial, mengurangi kecacatan, dan meningkatkan efektivitas terapi lainnya. Bila operasi tetap menimbulkan gejala yang tidak dapat dikontrol dengan obat simptomatik, maka radioterapi dan kemoterapi merupakan pilihan selanjutnya. Yang ketiga, ada radioterapi. Radioterapi diberikan pada pasien dengan keadaan inoperable atau tidak dapat dioperasi sebagai adjuvan pasca operasi atau pada kasus rekuren yang sebelumnya telah dilakukan tindakan operasi. Pada dasarnya nih, teknik radioterapi itu yang dipakai ada 3D konformal. Namun ada teknik yang lainnya, ada SRT, ada SRS, dan IMRT. Nah, tata laksana yang keempat itu ada kemoterapi sistemik dan terapi target. Glikoma ini merupakan tipe yang bersifat kemoresisten. Nah, makanya kemoterapi ini biasa digunakan sebagai kombinasi dengan operasi atau radioterapi. Dan yang terakhir nih ada kemoterapi intratekal. Pemberian kemoterapi ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan agen anti kanker langsung pada susunan saraf pusat. Kemoterapi ini dapat diberikan sebagai salah satu tata laksana leptomeningeal metastasis pada keganasan darah seperti leukemia dan limfoma. Tindakan ini dilakukan melalui prosedur lumbal fungsi atau menggunakan Ommaya reservoir. Dan terakhir kita akan membahas tentang prognosis pada kanker otak. Usia adalah faktor prediksi kesintasan hidup yang paling penting. Prognosis yang baik itu ditemukan pada pasien usia di bawah 40 tahun. Namun, perlu diketahui bahwa angka harapan hidup pasien glikoma ini rendah. Di salah satu artikel dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran didapatkan angka rata-rata harapan hidup pasien low grade glikoma itu adalah 46,33 bulan dengan rentang 37,98 hingga 54,8 bulan. Sementara pada pasien high grade glikoma itu angkanya ada 14,88 bulan dengan rentang 4,47 hingga 25,48 bulan. Sehingga dari kurva tersebut didapatkan angka harapan hidup pada pasien low grade glikoma itu pada bulan ke-24 lebih dari 80%. Sedangkan pada high grade glikoma itu kurang dari 20%. Angka harapan hidup pada pasien high grade glikoma itu sebesar 50% di bulan 11. Lalu penurunan pada kurva angka harapan hidup high grade glikoma itu cukup signifikan dibandingkan kurva angka harapan hidup pada pasien low grade glikoma. Di bulan 10, angka harapan hidup low grade glikoma masih 100%. Nah, sedangkan pada pasien high grade glikoma ini dia sudah mengalami penurunan hingga 70%. Namun dalam suatu kondisi terdapat beberapa pasien yang high grade glikoma ini dapat bertahan hingga 51 bulan. Hal ini berbeda dengan kepustakaan yang ada di mana penderita high grade glikoma itu biasanya hanya dapat bertahan hidup hingga 37 bulan.